Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya berdua kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Ucap Syihabuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumaha damanga? Alhamdulillah. Damanga? Damangan. Damang. Masya Allah. Dan langsung saja kita sapa jamaah dari mana saja yang hadir pada hari ini. Sudah ada dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cikarang, Majelis Taklim Al-Hidayah Bogor, Majelis Taklim Al-Istiqomah Tasikmalaya, dan juga DKM Nurus Salam Tasikmalaya. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Baik, Bu. Bu. Budi mau tanya boleh? Di sini ada nggak yang anaknya males kalau disuruh sholat? Sama kayak anak saya juga. Nggak males sebentar-bentaran kadang-kadang Bu ya. Contohnya nih azan sudah berkumandang, tapi anak ibu ada aja ya alasannya ya untuk disuruh sholat ya. Nggak langsung segera melakukan sholatnya. Iya mantar mah, ntar lagi dikit lagi ya. Banyak alasannya Bu ya, betul ya. Memang itulah anak-anak ya. Nah terus akhirnya karena ibu nggak sabar ya, akhirnya ibu ngomel-ngomel deh tuh. Bener Bu? Gimana ngomelnya Bu? Ngomelnya gitu. Gimana anak mau sholat orang gak ngerti ngomel apa ibunya. Padahal kan bisa jadi anak seperti itu malas sholat karena memang gak melihat ayah ibunya juga rajin sholat. Ya kan, mencontoh, betul kata ibu ini, mencontoh. Jadi ibarat kata peribahasa, buah jatuh diambil tukang buah ya. Buah jatuh Ya. diambil tukang Buah. Nah kamu dijual di pasar. Ada peribahasa itu tuh kalau nggak salah ya. Itu peribahasa apa ya kamu Yang tuh ya? anak nggak jauh beda sama bapaknya dah itu. Ya apa sih peribahasa? Buah jatuh dari pohon. Dijual. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Udah nyampe pasar buahnya itu. Nah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, artinya ya anak adalah bisa jadi merupakan cerminan kita gitu ya. Iya betul. Terus, nah ini tema yang nanti akan kita bahas nih. Jangan-jangan anak kita menunda-nunda sholat karena juga melihat kita tidak memberikan tauladan atau contoh yang baik buat anak-anak kita. Ini yang harus dibahasnya ya. Us ya. Anakmu adalah kualitas siapa dirimu. Itulah kita, dan sebagai orang tua yang baik janganlah sampai kita mewariskan keburukan pada anak. Ini yang nanti akan dibahas sama Us. Silakan Us. Terima kasih Sama-sama. Kang Dudu. Sama-sama Us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu.
Masya Allah, semangat banget ya hari ini. Ungu-ungu, merah-merah, coklat-coklat, sama ijo. Mudah-mudahan pada sehat semua ya Bu ya. Tadi tema pengajian kita hari ini adalah anakmu kualitas dirimu. Begitu temanya? Makanya betul tadi Kang Bedu apa peribahasanya? Buah jatuh debuk. Buah jatuh nggak jauh dari, atau kalau kata orang Jakarta mah ini familiar banget. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Makanya orang tua itu cerminan, anak juga anak itu cerminan orang tuanya. Makanya harus menjadi orang tua yang baik ketika kita pengen anak kita baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir kata Nabi itu terlahir dalam keadaan suci, bersih, putih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Yang bikin anak itu jadi Majusi, jadi Nasrani, jadi Yahudi siapa? Orang tuanya. Jadi ketika anak pertama lahir aja, anak kita tuh bersih Yang bikin anak kita temperamen, yang bikin anak kita ngelawan mulu, yang bikin anak kita jadi begal, yang bikin anak kita jadi maling. Siapa yang andil di situ? Orang tua. Makanya hati-hati jadi orang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kita, jangan sampai anak-anak kita, anak istri kita menjadi bahan api neraka. Punten mohon maaf. Ibu di rumah anaknya pegang HP? Ibu kesel nggak kalau anak dari pagi sampai malam main HP? Cing, coba saya tanya lagi ke ibu, itu anak yang ngenelin HP tetangga ibu apa emaknya? Sadarkah sekarang? Emaknya yang ngenalin. Giliran anaknya main HP mulu, lu tuh anak siapa sih? Kamu anak siapa? Hah? Dibilangin sama mama kamu nggak nurut, astaga HP mulu. Salah siapa? Jadi yang disalahin siapa? Boro-boro emaknya, kan perempuan mah nggak mau ngalah. Tuh pah anak kamu. Kamu sih ke anak tuh nggak tegas. Apa-apa dibolehin, apa-apa dibolehin. Padahal mamahnya tiap hari scroll di toko oren. Udah penuh itu keranjang tuh. Ingat apa yang kita lakukan dicontoh sama anak. Hati-hati menjadi orang tua. Ucapan Bu, anak kecil tuh nyontoh. Jadi kalau ada anak kecil masih umur 4 tahun 5 tahun ucapannya udah aneh-aneh, itu pasti orang tuanya tuh. Makanya ibu sekesel apapun sama suami, bapak-bapak sekesel apapun sama istri, jangan sampai memperlihatkan pertengkaran depan anak, apalagi ucapan yang tidak baik. Karena anak itu nyontoh. Mau ulangan nyontek. Contoh, gitu ya Bu ya. Insya Allah berikan teladan yang baik untuk anak-anak kita, biar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan ibu untuk Uus. Baik, sekarang kembali beri kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Ada mau. Nah, oke, iya silakan ibu. Kalah ganteng saya mah Kang Bedu nih. Banyak yang mau. Iya ibu, silakan. Silakan.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala. Saya kapan jawab ya, Bu? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani dari DKM Nurul Salam Madewangi, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Ibu Kota Tasik. Ibu Suryani. Ibu Suryani. Iya. Dipanggil Susur. Ibu leres susur? Leres. Ibu susur. Saya mau tanya ya. Iya. Suami saya dari kecil udah memiliki karakter baik, itu sifatnya keturunan ya dari ayahnya. Dan sudah memiliki 3 anak. Anak saya seharusnya dalam masa-masa kecil itu harus menerima kasih sayang, itu malah sering disiksa. Contohnya seperti gini ya, si ayahnya itu memiliki komitmen sepertinya begini, kamu tidur siang harus jam 1 sepertinya teh. Tapi anaknya itu Biarin si cuma usil wae. Lanjut sepertinya teh jam 1. Si anak itu tidurnya kurang dari jam 1. Itulah yang menjadi alasan si bapak itu menyiksa anaknya itu. Karena dia belum sempat minum teh tadi itu kan. Yang saya mau tanyakan, Teh? saya sebagai ibunya, cara menyikapinya harus bagaimana supaya karakter si bapaknya itu tidak menurun ke anaknya, itu yang saya pertanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin mempertanyakan supaya karakter keras ayahnya tak menurun kepada anaknya. Gitu teh ya. Baik, silakan. Silakan apa? Apa yang disentil tadi? Matanya Kupingnya. Ibu siapa tadi, Ibu? Susur. Bu Susur. Bu Suryani. Susur dari Tasik. Ibu, Bapak, punten banget mohon maaf. Kata Sayyidina Ali, jangan mendidik anakmu seperti kamu dulu dididik sama orang tuamu. Kenapa? Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Karena anak-anak kita lahir zamannya berbeda dengan zaman kita. Zaman kita bu dulu, ibu kalau ngaji, ngaji tuh, ngaji tahu ngaji? Itu sama guru belum. Apa. Gantian. Iya. Aduh. Sama sepeda. Dulu kita sama orang tua, sama guru ngaji kita. Nih rotan tuh udah siap di sini. Siap. Alif lam jabar al ha mim jabar ham anas. Pok salah. Kita sebagai orang tua punten mohon maaf, zaman sekarang anak tuh beda banget. Anak-anak zaman sekarang tuh beda banget. Jadi pendidikan kita ke anak pun jangan pakai pendidikan zaman dulu. Yang pertama, Ibu tolong sampaikan ke suaminya, Ustadz gimana cara menyampaikannya? Nanti cara menyampaikannya ketika suami ibu emosinya sudah reda. Jangan suami ibu lagi ngehukum anaknya, ibu tiba-tiba datang. Itu jangan, punten mohon maaf. Jangan. Kata suaminya, kamu ya jadi anak. Tadi bapak bilang jam 1 selesai main game, sekarang kamu masih main game. Alhamdulillah. Peletak, datang ibu, ayah tuh jangan begitu. Ayah mah gak ngerasain, mamah ngandung 9 bulan, mamah mabok, mamah ngelahirin, atuh hargain perasaan mamah. Nah itu tuh jangan bu, biarkan dia selesai dulu, suaminya sudah reda emosinya, ajak ngobrol. Sayang, pertama, jangan sampai anak kita nanti mewarisi sifat temperamen kamu. Nah itu, makanya ibu harus ngobrol. Jangan sampai dari kakeknya diturunin sama suami ibu, dari suami ibu nurun ke anak,
maka putus rantainya di situ ibu. Cukup sampai suami ibu. Jadi pertama apa? Sampaikan kalau emosinya sudah reda. Yang kedua, kalau bisa mah ajak suaminya buat ikut atau baca-baca tentang parenting. Tentang pendidikan anak, browsing-browsing juga boleh. Biar ayahnya tahu, biar suami ibu tahu mendidik anak yang baik itu di zaman sekarang seperti apa. Anak zaman sekarang gak bisa dikasarin. Boleh asal tegas. Kasar dengan tegas Beda. Boleh ditegasin tapi jangan dikasari. Saya dulu juga punya pengalaman sama. Saya jam 9 belum pulang ke rumah. Ibu saya udah nyusul pakai sapu lidi. Nyusulin tuh. Iya. Makanya apa? Di mana lu gitu. Udah nyusul, dia tahu saya nongkrong di pos ronda sama teman-teman kan. Ngapain di pos ronda anak kecil? Nongkrong sama anak-anak. Oh nongkrong. Itu saya udah dewasa. Udah dewasa. Udah usia SMA kelas 2. Disamperin tuh. Bayangin saya, udah SMA kelas 2 disamperin sama ibu saya. Malu gak saya coba tuh? Pulang gak? Ya mau gak mau saya pulang. Itu kan nakutin doang ya. Iya tapi kan tetap saya malu. Maksudnya udah gede disamperin sama orang tuanya, dibawain sapu lidi. Makanya Kang Budi tapi yang... akhirnya jadi ada suatu yang apa tuh? Mungkin kalau dulu orang tua saya nggak seketat itu kepada saya, mungkin saya jadi anak yang liar mungkin. Nongkrong sampai pagi, nginep begadang yang nggak baik untuk kesehatan gitu kan. Nah tapi dengan ketatnya orang tua saya mungkin juga ada positifnya buat saya. Ketat boleh, tegas boleh, tapi jangan menyakiti, kasar. Betul. Takutnya kenapa anak sekarang? Takutnya nanti dia tidak mau terbuka sama kita. Tidak mau cerita sama kita. Karena dia ngerasa kayak di rumah kalau cerita dia nggak aman. Daripada cerita nanti digebukin, mendingan nggak usah cerita. Makanya jadi sahabat untuk anak-anak kita. Nah begitu. Gimana Ibu ibu? sampaikan aja pelan-pelan dari Coba. hati ke Saya hati. anaknya ibu, coba sampaikan kepada saya. Ini anak Coba, ibu nih. Anak ibu yang Nak, ya. kamu anak mama kan? Iya. Walaupun karakter bapak kamu seperti itu, kamu jangan diwariskan sama karakter bapak. Kamu harus melihat ibu kan orang baik. Masa yang karakter jeleknya yang diwariskan sama kamu. Iya. Kamu harus pandai-pandai dalam bergaul ya nak. Iya, harus Mama. menuruti pepatah ibu ya. Iya mah beli motor mah. Datanglah ayahnya. Ayah. Udah takut sama bapaknya ya. Udah takut langsung Seperti itu duluan. ibu ya. Jadi ibu luar biasa langsung begitu ya bu, menasihati kepada anak yang baik. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu Susur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih